ya kan, seperti yang sudah saya kasih tahu di minggu lalu bahwa ada 4, ya kan? Ada 4 bagian di sini. Kita kemarin sudah mempelajari bahwa kepemilikan induk pada anak 100% dan tidak ada diferensial. Kalau sekarang pertemuan keempat ini kita membahas kepemilikan induknya masih 100%, tapi cost of investment-nya di atas nilai buku anak. Berarti nanti muncullah ada yang namanya diferensial. Ya, kita lihat di halaman 157 contohnya. Ya. Contohnya di situ adalah PT Induk membeli seluruh saham biasa PT Anak. Nilainya 387.500.000. Nih, ya, COI-nya adalah 387.500, ya kan? Book value-nya si anak itu kita lihat di buku ada dikasih tahu bahwa saham biasanya 200, laba ditahannya 100, ya kan? Berarti ini kalau dikurangin ada diferensial sebesar 87.500.000, ya kan? Kayak yang kita pernah bahas di sebelum-sebelumnya, diferensial ini biasanya terbagi jadi 2, ya kan? Diferensial aset atau karena antara fair value dengan cost investment, yaitu muncul adanya goodwill. Sekarang kita lihat dulu nih diferensial asetnya ada apa enggak. Kalian balik di halaman 158. Ternyata diferensial asetnya ada tuh. Nilai bukunya 400, tapi nilai wajarnya 475. Berarti ada diferensial terhadap asetnya 75, ya kan? Jadi dari 87.500.000 diferensial asetnya 75 juta, berarti muncullah ada goodwill nanti nih 12.500.000. Nah, diferensial aset yang 75 juta terdiri dari apa aja, gitu kan? Kalian lihat lagi keterangan di buku. Di situ adalah terdiri dari persediaan, ya kan, 5 juta. Tanahnya 10 juta. Ada bangunan sebesar 60 juta, ya kan? Kita lihat lagi untuk bangunan, masa ekonomisnya berapa sisanya? Ternyata 10 tahun. Nih, ya. Berarti nanti ada kita amortisasi, ya kan? Selama 10 tahun. Terus kita lihat persediaannya juga nanti kita lihat. Persediaannya terjual apa enggak gitu kan. Yang kayak kemarin udah saya jelaskan bahwa diferensial ini harus kita amortisasi ya kan. Apabila ada persediaan yang terjual dan bangunannya harus kita susutkan. Lalu goodwill juga apabila ada impairment. Nah, di soal dikasih tahu nih kalau laba induknya berapa, dividen induknya berapa. Itu bisa kalian lihat di halaman 158 di atas yang tulisan ayat jurnal induk perusahaan. Di situ dikasih tahu PT Induk memperoleh laba bersih dan dari hasil operasi sendiri 140 juta, bayar dividennya 60 juta, terus laba anaknya 50 juta, dividennya 30 juta. Oke, sekarang kita bikin ya jurnal investasinya ya. Kita bikin jurnal investasi dulu nih, jurnal investasi tahun pertama ya kita ini bikinnya, karena ini saya mau bikin 2 tahun biar kelihatan kenapa jurnal eliminasi itu tidak diposting. Oke, jurnal investasi yang pertama adalah ketika berinvestasi. Oke, di sini saya supaya gampang saya kekas semua, harusnya ada wesel bayar ya, udahlah nggak apa-apa sama aja logikanya mah, tinggal kita tambahin aja di sini wesel bayar gitu, bonds gitu misalnya. Oke, jurnal investasinya adalah investasi pada anak ya kan, investasi PT anak pada kas 387.500. Lalu jurnal laba anak. Kan udah ketahuan kan nih ya 50 juta kan kasih tahu. Jurnal laba anak apa? Investasi pada pendapatan. Ya kan nilainya 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena kepemilikannya 100%. Terus jurnal dividen. Jurnal dividen adalah kas pada investasi pada anak. Ya kan 30 juta juga karena kepemilikan kita 100% kepemilikannya si induk. Nah, yang terakhir adalah kita mau menjurnal amortisasi dari diferensialnya. Di situ diketahui kalau si persediaannya itu tidak ada yang tersisa di saldo akhir persediaan. Berarti persediaannya itu sudah laku terjual ya kan. Kalau sudah terjual pada akhir tahun, maka kan harus kita amortisasi nih, harus kita keluarin dong dari diferensial kita gitu kan ya. Nah, berarti jurnal amortisasi itu apa? Pendapatan ya kan pada investasi, yaitu kebalikan dari jurnal laba nih, pendapatan pada investasi. Nah, nilainya berapa? 14 juta. 14 juta itu dapat dari mana aja, Bu? Gitu kan. Nah, 14 juta adalah dapat dari si persediaan, ya kan? 5 juta. Nah, itu udah saya tulis sih rumusnya sebenarnya. Ditambah
60 juta ya kan punyanya si building dibagi 10 tahun ya kan ditambah sama ternyata ada amortisasi goodwill. Kita lihat di halaman 159. Sebesar 12,5 bagian dari selisih diferensial diatribusikan ke goodwill. Nah, dengan menggunakan metode ekuitas. Goodwill akan diturunkan dan kerugian penurunan goodwill diakui ketika membuat laporan keuangan konsolidasi. SAK 15 menunjukkan penurunan goodwill dengan ayat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya juga sama ya, laba pada investasi. Oh, di sini ceritanya nurun goodwill sebesar 3 juta. Berarti kita tambah sebesar 3 juta. Nah, coba ya kalian berarti kan 5 tambah 6, 11, 11 tambah 3, 14 juta ya. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke eliminasi. Kalau minggu kemarin kan tidak ada diferensial ya, sekarang udah ada diferensial. Ini saya pakai cara yang di buku bahasa Inggris ya, lebih gampang. Oke, kita bikin tabel dulu kan, NCI, induk. Di sini saya ulang lagi karena NCI-nya, karena kepemilikan 100%, maka NCI-nya masih 0. Sini induknya 100%. Kita mulai dari beginning-nya. Beginning berapa punyanya si anak? 200 ya kan, sama seperti yang tadi di atas nih. Book value anaknya berapa? 200 sama 100 ya. 200 sama 100. Kanan, sisi kiri sama sisi kanan harus sama dengan, ya kan? Karena kepemilikan 100%, maka semuanya punya si induk. Lalu dia punya laba 50 juta anaknya, kepemilikannya semuanya buat si induk, punya 30 juta dividennya, kepemilikannya semuanya buat si induk. Kalian total dapat, kalian bikin jurnal eliminasi. Ya kan? Kita mau mengeliminasi saham biasanya dari warna biru nih 200 juta. Laba ditahannya ingat yang kita ambil adalah laba ditahan beginning. Ya kan? Pendapatannya ya kan kita ambil dari yang punyanya induk nih 50 juta. Terus dividennya kita ambil dari sini 30 juta. Sama investasinya terakhir adalah kita lihat dari ending beginning dari sisi induk 320 juta. Oke, selesai kita menjurnal eliminasi untuk komponen ekuitas dari anak dan induk. Nah, sekarang kita masuk ke diferensial. Nah, kalau minggu kemarin kita belum belajar ini, sekarang kita belajar ini. Sama, sebelah kiri adalah NCI dan induk, ya kan? Di sini kalau 100% maka NCI-nya masih 0. Nah, di sebelah kanan adalah komponen dari diferensialnya gitu. Nah, diferensialnya terdiri dari apa aja sih gitu kan? Tadi kan udah dijelasin nih ya diferensialnya tuh. Ada apa? Persediaan, tanah, bangunan sama goodwill kan sebesar 87.500 tadi kan diferensialnya kan. Nah, kalian spread nih. Persediaan 5 juta, tanah 10 juta, bangunan. Nah, di sini kalian munculin akumulasi nanti karena kan diferensialnya kan kita depresiasiin bangunannya kan kita depresiasiin kan karena maka kalian munculkanlah di sini akumulasi depresiasi sama goodwill ya. Totalnya 87,5 karena kepemilikan 100%, maka dialokasikan ke induk semua 87.500. Lalu kita amortisasi kan tadi kan kita bikin jurnal amortisasi tuh bahwa persediaannya udah laku terjual. Terus bangunannya didepresiasiin ya kan sebesar 6 juta, 60 juta dibagi 10. Lalu ada impairment dari goodwill, penurunan goodwill sebesar 3 juta. Total adalah 14 juta dan semuanya dialokasikan ke induk karena 100%. Dapatlah beginningnya nih, persediaan dikurang amortisasi jadinya 0, tanah masih tetap, bangunan tetap. Nah, muncul akumulasi jadi 6 juta karena sudah didepresiasiin kan. Terus goodwillnya sisa 9,5. Nah, kita bikin jurnal eliminasinya. Yang pertama kita bikin adalah jurnal eliminasi untuk memunculkan si amortisasi diferensial, ya kan. Nah, persediaan, ya kan. Persediaan kalau laku terjual, itu larinya kemana? Ke COGS, ya kan. Depresiasi, ya kan. Kalau misalnya kita depresiasi larinya kemana? Ke depreciation expense. Bu, ini kenapa kok muncul COGS sama depresiasi? Karena kan diferensial ini kan karena kita kelebihan ya, ada kelebihan investasi, ya kan? Maka muncullah ya kan diferensial ini. Nah, diferensial ini kalau di masing-masing induk, kalau di masing-masing perusahaan tuh nggak muncul. Kalau di masing-masing kalau di masing-masing laporan keuangan itu nggak muncul nih laporan keuangan induk sama anak nggak muncul, dia muncul di laporan konsolidasi. Kenapa? Karena kita berinvestasi lebih dari nilai bukunya. Jadi kalau misalnya persediaan yang kelebihannya itu sudah terjual, maka kita masukin ke COGS
ya. Jadi ingat, jurnal ini hanya muncul di laporan konsolidasi ya, tidak akan muncul di laporannya si parent atau di laporannya si anak, hanya muncul di laporan konsolidasi. Nah, tadi kan kita karena kita berinvestasi kita punya goodwill, ternyata goodwillnya itu mengalami penurunan. Nah, goodwill kalau mengalami penurunan itu larinya adalah ke goodwill impairment loss gitu. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan dari anak, ya kan? Karena ini kan mempengaruhi laba rugi kan, makanya kreditnya adalah pendapatan dari anak, nilainya sebesar 14 juta. Nah, setelah itu kita munculkan nih endingnya berapa nih, ya kan? Dikarenakan adanya akuisisi, karena kita mau berinvestasi, kan jadi kan nilainya kan jadi beda semua tuh, ya kan? Nilai yang diakui oleh anak kan harusnya lebih besar kan gitu loh, karena kita berinvestasinya lebih besar daripada nilai bukunya. Muncullah di sini karena disebabkan oleh investasi, maka nilai tanahnya bertambah sebesar 10 juta. Bangunan sebesar 60 juta, ya kan? Goodwill sisanya tinggal 9,5 juta, ya kan? Akumulasi depresiasi muncul nih karena tadi kan adanya depresiasi ya kan, muncul nih akumulasi depresiasi sebesar 6 juta. Kreditnya sisanya adalah ke investasi. Ya, oke, ngerti ya. Jadi nilai ini hanya muncul di laporan konsolidasi. Sekarang kita lihat kertas kerjanya tahun pertama. Ya, tadi saya bilang apa? Ini kan kalian masukin nih ya. Tadi tuh yang jurnal eliminasinya itu kalian posting ke sini. Ya kan, hati-hati ya di postingnya ya. Terus ingat laba bersih laba bersih ini langsung lari ke yang kuning juga, saldo akhir, jadi nilainya pasti sama, kalian lempar aja, ya kan? Terus saldo akhir ini kalian lempar lagi ke bagian laba ditahan. Laba akhir yang di sini kalian lempar ke laba ditahan yang di bawah. Oke, ini udah saya posting semuanya jurnal eliminasi yang tadi nih pendapatannya. Nah, sekarang kita mau ngecek kan nih, udah bener belum sih nih kerjaan kita? Tadi cara ngeceknya gimana saya ajarin. Ingat, pendapatan anak harus 0, ya kan? Laba bersih dikonsolidasi itu harus laba ditahan, laba bersihnya itu harus hanya sesuai dengan si parent, ya kan? Harus 76 juta. Terus saldo awalnya juga harus sama parent, ya kan? Dividennya harus sama dengan punyanya parent doang, ya kan? Investasinya juga harus 0, ya kan? Karena tidak mungkin kita berinvestasi di itu yang sama. Oke. Terus ini juga udah kita lihat, kita cek, oke, udah balance. Nah, sekarang di sini kita lihat. Maksudnya dimunculkan si COGS sama tanah building ini ya. Nih, kalau masing-masing kan 175 sama 40 juta nih tanahnya. Tapi karena kita berinvestasinya di atas dari nilai bukunya, kan muncul tuh diferensial kan sebesar 10 juta nih. Jadi harusnya adalah 225 juta. Gitu. Nah, si building juga kan kita kan berinvestasinya kan di atas dari nilai bukunya. Jadi kan sebenarnya kan nilainya bangunan sama tanahnya si anak tuh nggak 600 juta, tapi 660 juta gitu ya. Jadi jurnal yang ini itu hanya muncul di laporan konsolidasi. Karena kita memunculkan akun-akun diferensial, nilai-nilai yang nilainya sebenarnya lebih dari nilai bukunya anak gitu, sesuai dengan nilai investasi kita. Jadi itu kita munculin semua di sini. Ya, akumulasinya juga tuh. Ya, oke. Saham biasa. Oh ya, ingat kalian kalau memposting laba ditahan ya, kalian jangan memposting ke yang di bawah, tapi kalian memposting eliminasinya adalah yang di atas. Karena saldo yang di bawah ini merupakan saldo lemparan dari saldo akhir yang dari laporan laba ditahan ya. Nih, ya ini sama seperti ini. Jadi nilai yang 100 juta yang di sini itu kalian postingnya jangan ke bawah yang harus 64 ini, tapi yang di atas. Oke, tahun pertama ya. Oke, sekarang kita tahun kedua nih. Saya juga udah bikin ininya kertas kerjanya, ya kan. Ini tahun kedua, ini nanti given semua nih, PT induk sama PT anaknya nilainya. Nilai laporan keuangannya tuh udah given semua. Nanti kalian kalau di ujian diminta bikin jurnal investasi dan jurnal eliminasinya. Oke,
Oke, kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua diketahui bahwa laba induk 160 juta, dividen induk 60 juta, laba anak 75 juta, dividen anak 40 juta. Nah, apabila di soal tidak diketahui nilai ini, tapi kalian tahu laporan keuangannya si induk dan anak, kalian bisa lihat dari sini. Nih. Ya, kalian harus bisa lihat dari sini. Gimana caranya? Ya caranya yang tadi. Kayak saya jelasin yang tadi tuh. Bu, laba induk dapetnya dari mana? Gitu. Dapetnya bisa kalian cari dari sales 450 juta dikurangi 180. Kita cek ya. Harusnya sama. Sales buat yang si parent aja. Sales 450 juta dikurangin apa aja? Kalau misalnya nih saya nggak ngasih tahu nih laba induknya berapa, ininya berapa gitu kan. Jadi tapi saya ngasih tahu nih laporan keuangan siapa? Laporan keuangannya si induk sama si anak masing-masing. Tapi saya nggak belak-belakan ngasih tahu labanya sekian gitu. Ini bisa kalian cari kayak begini. Ya, kan? Ya. Sama kan nih 190 juta. Jadi gitu ya caranya ya. Dividennya kalian tinggal lihat di kertas kerja di bagian dividen yang di nih 60 juta ini. Oke. Terus kalau untuk yang laba anak, ya kan? Kalau yang laba anak sama, cara nyarinya juga sama seperti itu. Kalau saya nggak ngasih tahu laba anaknya berapa, kalian tinggal lihat di kertas kerjanya. Kertas kerja pasti saya kasih laporan keuangannya. 300, ya kan? Harusnya sama. Ya kan 75 juta. Oke, gitu ya caranya ya. Kalau saya nggak ngasih tahu berapa labanya. Dan untuk dividennya tinggal ngelihat di bagian laporan laba ditahan sebesar 40 juta. Oke, ya. Mulai dari jurnal investasi. Jurnal laba anak berapa? Laba anak 75 juta. Kepemilikan kita 100%. Semuanya buat si induk. Dividen juga ya kan 40 juta. Ya kan semuanya buat si induk. Nah, jurnal amortisasi di sini hanya 6 juta karena di soal tidak diketahui. Karena di soal itu kan persediaan kan udah habis tuh yang tadi, yang 5 juta kan udah habis. Sisanya kan tinggal tanah, building, sama goodwill. Goodwill itu nggak ada keterangan, jadi otomatis tidak ada impairment. Jadi di sini kita hanya mengamortisasi dari si penyusutannya si building kan sebesar 60 juta dibagi 10 yaitu 6 juta. Nah, kita mulai dari jurnal eliminasi yang tadi. Nah, di sini nih saham biasanya 200 juta. Kalian jangan bingung, nilai harus 20 juta ini dapatnya dari mana gitu. Harus 20 juta ini kalian dapat dari kertas kerja. Bagian yang awal. Nih, 120 juta. Ya. Kalian jangan ngelihat yang di atas karena yang jangan ngelihat yang di bawah karena yang di bawah ini kan sudah termasuk dari laba bersih, ya kan? Jangan, sedangkan kan di sini kan kalian kan baru memasukin laba bersihnya. Jadi di sini adalah beginning dari laba ditahan. Kalian lihat dari laba ditahan yang di atas, 120 juta. Ya, kita tambahin dengan pendapatan, kita kurangin dengan dividen. Dialokasikannya karena semuanya 100%, maka semuanya buat induk. Dapatlah nilai ini. Kita eliminasi dulu kan nih si komponen ekuitasnya. Ya kan, saham biasa 200 juta, ingat laba ditahan, yang kita eliminasi adalah laba ditahan beginning, ya kan. Kenapa beginning? Karena kita mau masih mengeliminasi si pendapatannya. Nah, ini pendapatan dari anak kita eliminasi nih, ya kan. Yang tadinya parent ngakuinnya sebelah kredit, kita debitin, ya kan. Dividen yang diumumkan 40 juta, sama terakhir adalah investasi pada anak. Oke. Ya, jadi setiap tahun, mau tahun pertama, mau tahun kedua, itu harus kita eliminasi nih jurnal ini. Ingat, jurnal eliminasi tidak pernah diposting, maka kita harus terus-terusan menjurnal ini. Karena kalau nggak kita jurnal di kertas kerjanya, nanti di sini bisa-bisa ditambahin nih sahamnya nih. Nanti kalau misalnya di sini nggak kalian jurnal, kalian tambahin jadinya berapa? 700 kan? Nggak boleh.
Karena kan yang harus muncul adalah hanya yang 500 juta. Makanya tiap tahun jurnal eliminasi itu tuh itu aja gitu loh. Cuma nilainya aja yang berubah. Nah, sekarang kita muncul sekarang kita ke depresiasi ke diferensialnya. Nah, beginningnya kalian lihat dari mana gitu. Beginningnya ini kalian lihat dari endingnya yang tahun kemarin. Ending yang tahun kemarin kan ada nih, ya kan, 10, 60, 6 sama 9,5. Kalian taruh di sini. Pokoknya intinya adalah sisanya adalah 73.500 kan nih si diferensialnya. Ya kan nih. Untuk tahun kedua yang diamortisasi hanya si bangunan, maka kan akumulasinya kan jadi bertambah tuh. Ya kan 12 juta. Nah, sekarang kita bikin jurnal eliminasinya. Pertama adalah kita bikin jurnal eliminasi untuk memunculkan si amortisasi bangunan, ya kan, depreciation expense pada pendapatan nilainya 6 juta. Lalu ingat, dia kan tidak diposting, ya kan, si jurnal eliminasi yang tahun kemarin. Maka kalian harus mencatat lagi nih munculnya si tanah bangunan, tapi akumulasinya yang tadinya udah yang tahun kemarin tuh hanya 6 juta, sekarang sekarang akumulasinya jadinya 12 juta karena tahun ini sudah ada akumulasi lagi kan dari diferensialnya kan, gitu ya. Jadi tanahnya 10 juta kita munculin lagi, bangunan 10 juta, goodwill ya kan, karena kemarin udah diamortisasi berarti kan 9,5 juta kita munculinnya. Nah, akumulasi depre yang tahun kemarin hanya 6 juta, sekarang jadi 12 juta nih. Karena kan tahun kemarin sama yang tahun ini nih ya, sama yang di atasnya ini ada depresiasi. Sisanya adalah ke investasi sebesar 67.500. Jurnal eliminasi 3 ini kalian posting, ya kan? Kalian posting lagi ke buku besar, ya kan? Kalau sudah kalian posting, kalian cek udah bener apa belum. Pendapatan harus 0, ya kan? Laba bersih konsolidasinya harus sebesar laba bersih si parent-nya aja, ya kan? Terus saldo awal harus parent aja nih, komponen ekuitas pokoknya. Dividennya juga harus punyanya parentnya aja, ya kan. Investasinya juga harus 0, ya kan, tadi saya bilang. Dan sahamnya yang muncul di sini hanya sahamnya parent aja, ya. Jadi yang kuning-kuning ini harus kalian cek. Nah, terus terakhir adalah kita ngecek apakah balance sheet kita udah sama, total aset dan total liabilities. Oke, udah ya, udah selesai pertemuan yang sekarang. Hari ini adalah kita membahas mengenai kepemilikan 100%, tapi sudah ada diferensial ya, dan kita membahas sampai tahun kedua ya, biar bisa ngelihat kalau eliminasi itu tidak diposting. Jadi kita harus terus-terusan mengakui adanya penambahan tanah ini. Oke, sekarang saya kasih PR. Saya kasih PR-nya itu yang bentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bentar. Ini aja deh. L417 ya. Ini kayak tahun pertama ya. L417 itu tahun pertama. L417 aja kalau gitu. Konsolidasi laporan keuangan. L417 aja. L417 ya. PR-nya gampang, ini gampang banget PR-nya. Ini sama kayak yang tahun pertama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.